Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Bapak Ketua DKM Masjid Jauharatul Madinah, Bapak Al-Ustadz Jaka Usmar Tata SEMM, Sekretaris Bapak Mas Harno, yang kami muliakan segenap pengurus masjid, Bapak Ketua RT 16 Bapak Tukiman, Bapak Ketua RW 22 Bapak Dr. Andes Dasuki MPD, Bapak Ketua Peringatan Isra dan Mi'raj, Ketua Koperasi Masjid Bapak Insinyur Sugeng Sutrisno, Bapak Ketua PHBI Bapak Haji Tarjuki, Ibu-ibu Majelis Ta'lim Seperumahan Permata Regensi, Bapak Ketua RT Seperumahan Permata Regensi Bekasi, jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, serta saudara-saudara sekalian. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di masjid yang sangat kita cintai ini dalam rangka menghadiri peringatan Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Semoga salawat dan salam selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada kita semua dan kepada siapa saja yang mengikutinya dengan ihsan sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini saya mendapatkan kehormatan untuk duduk di depan ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, para jamaah, untuk menyampaikan terkait dengan peringatan Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi pada tanggal 27 Rajab tahun 11 kenabian. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami yang disebut dengan Amul Huzni, tahun kesedihan. Setelah sedih beliau lulus, lalu dihibur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kehormatan yang luar biasa, yaitu Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kaji, sebetulnya ibu-ibu dan bapak-bapak sudah pintar tentang peristiwa Isra dan Mi'raj ini, karena memang ini semuanya aktivis pengajian. Saya dengar tadi dari pengurus masjid, ini di masjid ini ada pengajian setiap malam apa gitu, ibu-ibu juga pengajian. Nanti kadang-kadang di masjid di sini, kadang-kadang ada 3 masjid katanya ibu-ibu ya, pindah-pindah begitu, dan itu sudah lama. Dan insya Allah ibu-ibu yang sudah pengajian lama, bapak-bapak yang ikut pengajian lama juga sudah tahu tentang ajaran Islam. Jadi sebetulnya saya hanya mengingatkan sajalah, karena manusia itu suka lupa. Makanya ada watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Berwasiat saling mengingatkan tentang kebenaran, berwasiat saling mengingatkan tentang kesabaran. Namanya manusia, mahalul khoto'i wan nisyan. Manusia itu suka salah-salah dan lupa. Ibu-ibu selama di sini udah berapa kali garuk-garuk,
berapa kali tersenyum, padahal kejadiannya barusan, tapi kita sudah lupa. Itulah manusia memang. Walaupun manusia itu ilmunya banyak sekalipun, sebagai manusia kadang-kadang lupa. Kadang-kadang lupa, makanya kita harus saling mengingatkan dengan acara seperti ini, saling mengingatkan. Manusia itu sebetulnya mirip-mirip dengan binatang, walaupun ada perbedaannya tentunya ya. Semua binatang, semua manusia itu sama-sama diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang namanya ghoriza. Apa itu ghoriza dalam bahasa Arab? Insting. Manusia kita, binatang, kucing, dan lain sebagainya itu punya insting. Sama-sama punya insting. Tetapi tidak cukup dengan insting saja. Kita tertawa, nggak ada sekolahannya. Kita garuk-garuk, tidak ada sekolahannya, bisa sendiri. Manusia dan binatang nggak cukup dengan insting. Dia dibekali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang namanya al-hawasul khamsatu katanya. Panca indera. Bisa melihat, bisa mendengar, bisa merasakan. Indera yang paling pertama ibu-ibu ya, yang bisa aktif itu apa? Mata apa telinga? Telinga dulu. Dalam Al-Quran disebutkan innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semuanya pendengaran, penglihatan, dan fuad, hati kecil ini semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Makanya bayi yang baru lahir itu yang aktif bukan matanya. Kalau bayi baru lahir kita gini-gini matanya, dia belum aktif, belum respon. Tetapi kenapa bayi itu kalau dia lahir diadanin? Karena yang aktif itu telinganya dulu. Itulah Rasulullah SAW ketika cucunya lahir diadanin. Karena yang aktif telinganya, bukan matanya. Mudah-mudahan dengan kalimat thayyibah la ilaha illallah yang masuk ke dalam telinganya, direkam sampai dia mati, sampai kita mati, tetap mengucapkan la ilaha illallah. Tapi indera doang itu tidak cukup. Ada air begini, terus dikasih besi. Kalau digoyang-goyang airnya goyang. Apakah besinya itu tidak lurus? Besinya tetap lurus tapi kelihatannya goyang-goyang. Itulah indera tidak cukup. Bahkan indera binatang lebih tajam dibanding indera manusia. Makanya kalau ada pencurian, pembunuhan, ada yang namanya anjing pelacak. Ciumannya luar biasa daya ciumnya ya. Manusia kalah. Nah kalau binatang udah dia cukup dengan indera. Manusia tidak. Allah melengkapi manusia dengan akal pikiran. Kata akal pikiran ini besinya lurus. Cuma menurut indera sepertinya goyang. Makanya manusia dikasih akal pikiran. Beda dengan binatang. Akal pikiran pun manusia masih kurang. Manusia tidak lengkap, tidak akan selamat hanya dengan akal pikiran. Karena manusia ada yang namanya nafsu. Saya pernah dengar ceramahnya mantan ketua KPK, Bapak Busro Mukoddas. Dia orang Muhammadiyah. Dia sering ceramah itu. Lihat nih, yang korupsi, yang gede-gede itu profesor doktor banyak. Bukan lulusan SD, nggak ada. Lulusan SD ketangkep KPK itu nggak ada. Padahal mereka itu S3, sekolahnya sudah tinggi, akalnya hebat, berpikirnya hebat. Tapi manusia masih kalah dengan hawa
nafsu. Maka manusia tidak cukup hanya dengan insting, tidak cukup hanya dengan panca indera, tidak cukup hanya dengan akal. So hebat-hebatnya manusia tidak cukup dengan akal. Buktinya di KPK. Buktinya orang banyak yang ditangkap secara akal hebat-hebat. Maka manusia itu butuh yang namanya hidayah. Hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dengan akal kita, apa bisa mengenal Allah? Tidak mungkin. Dengan akal kita, apa kita bisa percaya akan peristiwa Isra dan Mi'raj? Mungkin kita tidak percaya karena hanya mengandalkan akal. Tapi kalau kita mengandalkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, apapun yang dilakukan oleh Rasulullah, apapun yang diceritakan, dikisahkan dalam Al-Quran, meskipun menurut akal tidak rasional, tetapi kalau Allah dan Rasulnya sudah mengatakan itu, kita yakin dan percaya. Makanya ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad dia bercerita kepada para sahabatnya di hadapan orang-orang yang ada di Mekah. Tadi malam saya dibawa oleh malaikat Jibril Isra, perjalanan di waktu malam dari Mekah menuju Masjid Al-Aqsa yang ada di Palestina. Terus pulang lagi. Orang-orang nggak rasional, nggak nalar, nggak masuk otak. Masa perjalanan biasanya juga kita 1 bulan dari Mekah ke Masjidil Aqsa 1 bulan, balik lagi 1 bulan lagi, 2 bulan. Masa ini dalam semalam? Impossible, tidak mungkin, mustahil. Ya itu menurut perhitungan akal saat itu. Kalaupun menurut perhitungan akal saat ini bisa jadi naik pesawat kan gitu ya. Dulu kan ada pesawat. Ini luar biasa. Ketika cerita itu, kisah itu disampaikan oleh Rasulullah, nyaris banyak yang menolak. Kecuali ada seorang sahabat yang imannya kuat, yaitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, saya percaya. Bahkan kalau Nabi berbicara, menceritakan sesuatu lebih daripada itu, saya akan percaya. Makanya Abu Bakar dapat gelar As-Siddiq, orang yang membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah kita ini mendapatkan hidayah dari Allah. Masya Allah. Ya, makasih. Kalau kita tidak mendapatkan hidayah, kita tidak mungkin kumpul di sini. Bapak-bapak tidak mungkin kumpul di sini. Orang saya banyak acara, ada acara ini, ada acara itu. Tetapi karena kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, cinta kepada ajaran Islam, apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, udah kita kumpul dulu lah di sini. Sampai jam berapa? Setelah itu kita ada acara masing-masing. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab namanya kitab Qissatul Mi'raj yang ditulis oleh Imam Abil Barakat Ad-Dardiri. Kalau di kampung-kampung kenalnya kitab Dardir. Apa sih kitab Dardir itu? Pengarangnya namanya Abul Barakat Ad-Dardiri, maka disebut kitab Dardir. Dimulai dengan kata-kata bainama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fil hijri indal baiti muttaji'an baina rajulaini id atahu Jibril wa Mikail. Makanya orang-orang dahulu di daerah Jakarta, Bekasi, di kalangan santri, kitab ini disebut kitab Dardir, disebut juga kitab Bainama. Bainama, bainem, bukan. Ini bainama bahasa Arab. Bainama itu ketika Nabi sedang berada di Hijri Ismail, di dekat Ka'bah Al-Baitul Haram.
Mustojian, tidur-tiduran Nabi di situ. Di antara dua pria. Satu Hamzah bin Abi Thalib, yang satu Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far bin Abdul Muthalib. Dua orang istri Nabi lagi tiduran aja. Datanglah malaikat Jibril dan Mikail. Masya Allah, malaikat datang mendatangi Nabi. Terus malaikat tersebut membawa Nabi dan beroperasi. Dioperasi dadanya ini oleh malaikat. Dikeluarkan hatinya, dibersihkan, dicuci dengan air Zam-Zam. Ini air Zam-Zam ini juga luar biasa. Adanya hanya di Mekah. Nggak ada air Zam-Zam di tempat lain kecuali dibawa dari sana. Kadang-kadang ya saya ini turunan dari Banten. Kadang-kadang jalan ke Banten sana, ini Pak jam. Itu bohong. Masa jam-jam kok dari sumur situ? Jam-jam itu pasti dari Mekah. Dan air Zam-Zam ini 5 syuribal. Air Zam-Zam itu kita minum sesuai niatnya, ibu sekalian. Kalau kita minum air Zam-Zam, niatnya ingin sehat, insya Allah disehatkan. Kalau kita ingin minum air Zam-Zam, ingin apa, sesuai dengan niatnya, kata. Ini saya punya pengalaman sendiri. Dulu tahun 2005, saya punya anak. Anak saya lahir laki-laki. Setelah 1 bulan kuning semua. Wajahnya kuning, semua badannya kuning. Saya bawa ke dokter spesialis. Wah ini Pak, bilirubinnya tinggi. Bilirubinnya. Yang lain normal, anak bapak bilirubinnya tinggi. Solusinya setelah di USG, di macam-macam itu di rumah sakit Mitra, ini anak bapak ini mohon maaf ya katanya. Tuh, nya putih. Oh, seperti burung. Setelah itu saya cari second opinion. Hermina Bekasi saya bawa. Jawab dokter sama. Bilirubin tinggi. Solusinya operasi. Karena anak bapak yang baru lahir ini bisa jadi punya sumbatan. Manusia itu ada produksi kuning, cairan kuning. Cairan kuning itu turun ke bawah, makanya kalau keluar kuning. Anak bapak cairan kuningnya nggak turun ke bawah, kemana-mana. Ini bahaya. Bisa jadi cuma 2 bulan. Waduh. Jadi harus operasi supaya cairan kuningnya itu turun ke bawah. Bisa jadi ada sumbatan. Kalau nggak ada sumbatan kita bypass. Waduh, jadi harus operasi besar. Kemungkinannya 50-50. 1 bulan, anak baru lahir 1 bulan dioperasi. Kata orang kampungnya, aduh anaknya pakai mau disiangin. Akhirnya udah tidak. Saya bawa pulang ke rumah. Di rumah saya banyak anak yatim. Memang ada panti di situ. Anak yatim 24 jam tugasnya belajar. Dari mulai SD sampai S1 sampai hafal Quran baru kamu mulai selesai. S1-nya ya di berbagai perguruan. Semuanya free, gratis. Ketika saya bawa pulang, udah saya punya anak yatim. Akhirnya apa? Anak-anak itu berdoa. Saya hanya berdoa. Ayo kita berdoa. Tolong doakan anak saya. Kata kiai saya waktu di Jawa Timur, kalau berdoa pengen makbul harus sampai keringetan. Berdoanya sambil keringetan, artinya serius ya Allah. Saya minta anu ya Allah, saya minta anak saya supaya sembuh sampai keringetan. Benar-benar keringetan. Karena saya ingin anak saya ini sehat. Di samping itu, saya cerita bahwa anak saya begini. Ketika saya ngisi pengajian di sebuah rumah di Karangbaru itu, oh ada Pak Kiai ini, orang yang baru umroh itu 2005. Saya mau dikasih yang namanya air jam-jam. Ini konteksnya dengan jam-jam. Saya dikasih segini nih air jam.
Terus sampai rumah udah bismillah, ada bacaannya kan. Kalau kita minum air jam-jam yang sudah haji, yang sudah umroh, ada bacaannya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan, terus wa syifaan min kulli da. Ya Allah, saya minta ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halalan thayyiban mubarakan, wa syifaan min kulli da'in, sehat sembuh dari berbagai penyakit. Udah dikasih, namanya bayi. Cuma dikasih minum 1 sendok, nanti siang 1 sendok, sore 1 sendok. Setelah 2 hari normal sehat sampai hari ini, masya Allah. Kalau saya ikuti nasihat dokter, bisa jadi lewat karena operasi besar. Ini dasarnya yang dibelah. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala ada 2 kemungkinan. 1, doanya anak yatim manjur. Yang kedua, minum air zam-zam. Makanya kalau ada orang umroh, saya ada 2 hal yang saya minta. Minta doanya ya, minta didoain. Yang kedua, kalau bisa saya dikasih air zam-zam. Itu aja dah. Kalau maaf, bagi saya kan terlalu penting. Yang paling penting mah air zam-zam dan doa. Apa boleh kita minta doa kepada manusia? Boleh. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, mertuanya Nabi, sahabat Nabi, ketika dia mau umroh, saat itu di Madinah. Umroh itu kan di Mekah. Nggak mungkin lah umroh di Cirebon, umroh di Gunung Balakarang. Nggak mungkin. Umroh itu di Mekah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mau umroh, datang ke menantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasul, saya mau umroh, saya mau izin tidak ke masjid. Kan biasa sholatnya di masjid, nanti saya dicari-cari lagi. Mana ini nggak hadir masjid Jawa Madinah? Oh, orangnya lagi umroh. Mana ketua DKM-nya ini? Masjid-masjid sedekah. Oh, lagi bukan di sono. Kan begitu. Bapak-bapak nanti kalau ada yang absen jangan marah juga. Mana nih hari libur, hari Ahad sehat, masa nggak ke masjid? Dicari nanti sama pengurus DKM. Nah, apa yang dikomentari oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sahabatnya, mertuanya izin mau umroh? Komentar Nabi, la tansa'u fayya bidu'aika. Wahai sahabatku, wahai mertuaku, wahai Umar bin Khattab, jangan lupa ya doain saya. Padahal dia Nabi, doanya Nabi makbul, orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dia juga masih minta didoakan oleh sahabatnya yang mau umroh. Makanya kita di Bekasi ini kalau ada orang mau umroh, ada orang mau haji, banyak yang datang, doain saya, jangan lupa doain saya. Gitu, tapi memang itu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang yang, itu boleh, nggak ngerti ajaran Islam, belum ngaji dia. Kalau dia ngaji pasti akan paham dan melaksanakan seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dibersihkan, hatinya dibersihkan dari kotoran-kotoran. Setelah itu dibersihkannya dengan apa? Dengan air zam-zam oleh malaikat. Masya Allah. Setelah itu diisi oleh malaikat itu imanan wa hikmatan. Imannya dimasukkan, hikmahnya dimasukkan, wa yaqinan wa hilman. Dalam kitab Dardir itu sebutkan ilman wa hilman wa imanan wa hikmatan. Masya Allah. Nabi Muhammad hatinya sudah bersih, dicuci pula, diisi oleh malaikat Jibril dengan imanan wa hikmatan.
luar biasa. Kenapa? Karena Nabi Muhammad mau berjumpa dengan yang maha suci, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga ketika sholat, karena kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, paling tidak Allah melihat sholat kita, ibadah kita, doa kita, maka kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran supaya kita bersuci dengan berwudu. Berwudu itu suci. Bahkan wudu itu sebagaimana kita pahami, bukan hanya secara fisik kita ini bersih, terus juga kaki-kaki kita, badan-badan kita pegang-pegang begini, saraf-sarafnya biar aktif. Sehingga ya mohon maaf, termasuk saya juga ini kena diabetes ya. Kalau jarang bersuci, saraf-saraf kaki kita nggak dipegang-pegang ketika berwudu, kan sunnahnya itu tahlil, kata bahasa Arabnya dalam kitab itu, menyela-nyela gitu. Di sela-sela tangannya, nyela-nyela kakinya. Ini fungsinya luar biasa dari sisi kesehatan. Bahwa saraf-saraf yang ada di kaki kita di ujung-ujung ini, karena dipegang-pegang begitu minimal 5 kali ya, sehari semalam itu minimal, itu akan aktif, tidak mati. Masya Allah, luar biasa. Itu secara fisik. Menurut agama, orang yang berwudu itu apa? Mensucikan dirinya. Orang yang berwudu, ketika dia itu berwudu, dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh anggota tubuh kita akan hilang terbawa air. Itu kata Nabi. Untung kalau kita banyak berwudu itu sekalian. Mau baca Quran berwudu, mau sholat berwudu, bahkan ada yang disebut dawamul wudu, terus-terusan berwudu. Saya pernah ya ikut sebuah acara yang ngasih materi itu orang Palestina. Dia cerita di Palestina itu, kata dia, kita selalu dawamul wudu, terus-terusan berwudu. Ditanya kenapa? Syekh, banyak berwudu terus-terusan. Karena kita peluru Zionis Israel itu mengancam kita kapan saja. Sebetulnya untuk kematian bukan hanya di Palestina. Kita juga sama. Lagi duduk bisa jadi, lagi berjalan bisa jadi. Bahkan di YouTube itu di mana ya, kita sering lihat itu orang lagi wawancara, cabutnya mati. Ada orang yang sedang baca Quran, mati. Ada orang yang sedang di kantor, mati. Ada orang di mana-mana kalau sudah waktunya, ya mati lah. Makanya kita harus siap juga, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kalian mati kecuali dalam keadaan berislam. Kita pengennya sih begitu ya. Dalam wudu, dalam sebuah kitab disebutkan, ya Musa, kata Allah, wahai Musa, kalau seandainya engkau terkena musibah, terus engkau tidak memiliki wudu, dalam keadaan tidak berwudu, fala talumanna illa nafsaka, jangan menyalahkan orang lain, salahin diri lo. Kenapa kamu gak punya wudu? Katanya begitu. Jadi berwudu itu ada perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kan hati-hati lah, kita punya wudu, mau nyenggur orang lain lah, punya wudu takut batal kan begitu. Jadi Rasulullah SAW dibersihkan hatinya. Setelah itu diisi dengan hikmah dan keimanan oleh malaikat Jibril. Masya Allah, sudah hebat, bersih, dibersihkan lagi, diisi hikmatan wa imanan, imannya kuat. Apapun yang terjadi, ada musibah, ada musuh apa, imannya kuat. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan, Innan nasa qad jama'u, wahai Nabi Muhammad, sungguhnya orang-orang sudah berkumpul bawa alat-alat untuk membunuh, sajam, senjata tajam, senjata-senjata yang lain sudah berkumpul, siap mereka itu menentukannya.
Apa yang dilakukan oleh Nabi dalam Al-Quran? Fazadahum iman. Maka Nabi itu tambah kuat imannya. Luar biasa. Terus waqala hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu yang dibaca dalam Al-Quran ada itu. Nabi mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah pembela saya dan dia sebaik-baik pembela. Imannya justru tambah fazadahu iman. Imannya bertambah yakin. Nabi Musa alaihissalam begitu. Ketika qala ashabu Musa dalam Al-Quran, sahabat-sahabat Nabi Musa mengatakan, wah kita ini inna lamudrakun dalam Al-Quran. Inna lamudrakun, lanya pendek. Kalau lanya panjang, la artinya tidak. Tapi la sungguh. Sungguhnya kita ini pasti ketangkep. Di belakang lautan. Di depan kita Firaun dengan pasukan yang begitu banyak. Dalam Al-Quran disebutkan inna lamudrakun. Sahabat-sahabat Musa udahlah kita mati semua. Pasti ketangkap, Firaun udah ada di sini, pasukannya juga yang mimpin langsung. Orang pertama di Mesir, Firaun. Inna lamudrakun. Tetapi apa kata Nabi Musa alaihissalam? Kalah, tidak. Jadi kalah itu artinya tidak. Yusuf kalah. Yusuf tidak. Ya, kalah tidak. Kalah tidak. Bukan hanya la. Kalau la tidak, kalau kalah tidak mungkin. Impossible. Bagaimana impossible? Belakang laut. Laut Merah. Di depan Firaun dengan pasukannya, senjatanya lengkap. Nabi Musa kalah tidak. Apa terusannya? Inna ma'ya rabbi sayahdini. Sungguhnya bersama saya, bersama kita, Rabbi Tuhan. Ada Allah, ada Rabb. Sayahdini, dia akan memberikan solusi. Ada solusi. Menurut akal sehat, hitungan matematik, kita pasti ketemu. Itu cuma mengandalkan akal sehat. Tetapi menurut keimanan, kalau ada Allah, ada Tuhan, ada Roh yang akan memberikan solusi. Benar. Gimana menurut kita? Nggak mungkin. Itu kata RT. Kata Allah, tidak. Bisa. Ada solusinya. Enggak tahunya Allah memberikan perintah. Lautnya dibelah. Idrib bi'asakal bahra. Pukulkanlah dengan tongkatmu al-bahra lautan. Terbelah air laut. Allah memerintahkan jalan menuju laut semua. Nabi Musa dengan pasukannya ke laut. Pasukan Firaun ragu-ragu. Dalam kitab yang ada di pondok pesantren itu disebutkan Firaun itu kudanya kuda jantan. Lalu ada kuda betina masuk ke dalam laut. Kuda jantannya melihat kuda betina, jualan aja udah. Ya ini kuda jantan melihat kuda betina, tertarik kalian, langsung masuk. Gak tahunya di laut dia akan terjual. Musa dan ashabnya, sahabat-sahabatnya dalam kisah dalam Al-Quran itu selamat. Itulah solusi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau kita baca Quran, ibu-ibu ya, kita paham isinya, paham tafsirnya, maksudnya, selalu optimis. Tidak ada pesimis. Dalam hadisnya Rasulullah mengatakan, ajaban li amril mu'min, sungguh indah urusan orang mukmin itu. Semua urusannya rapi. Kalau dia dapat rezeki yang banyak, nikmat yang banyak, dia bersyukur, surga. Kalau dia terkena musibah, dia sabar, surga juga. Jadi baik miskin, orang kaya, yang penting dia beribadah, bersyukur dan bersabar kepada Allah. Surga itu tidak spesialis orang kaya, tidak. Tidak spesialis orang miskin, tidak. Siapa surga itu untuk siapa? Untuk orang yang beriman. Kalau dia kaya bersyukur, kalau kita terkena musibah
kita bersabar. Ajaban li amril mukmin, luar biasa orang mukmin itu. Jadi kalau kita baca Quran selalu optimis. Kita buka surat Maryam. Ibu-ibu sering baca surat Maryam dan surat Yusuf. Ya, surat Maryam itu nomor berapa? 19. Al-Kahfi surat nomor 18. Surat Maryam 19. Kaf ha ya ain shad. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria inna da rabbahu nidaan khafiyya. Qala rabbi inni wa ana al-'abdu minni wa ishta'ala ar-ra'su shayba wa lam akun bi du'aika rabbi syaqiyya wa inni khiftu wa sampai terus. Ada kisah Nabi Zakaria. Kalau kita baca ini kita optimis. Apapun yang ada di hadapan kita, masalah apapun kita optimis. Nabi Zakaria itu inni wahanal 'azmu minni, sungguhnya saya wahana, bahasa Arab lemah. Al-'azmu, tulang saya sudah lemah ya Allah. Wasta'ala ar-ra'su syaiba, kepala saya ini sudah nyala ubannya, sudah pada putih. Saya sudah pada putih, udah meninggalkan dunia hitam. Udah putih semua nih kalau rumah yang 30 ke atas ini. Ya sekarang sih kadang-kadang masih muda juga ada yang putih juga. Ya ini Nabi Zakaria doanya begitu. Ya Allah, saya ini sudah tua, kepala saya sudah putih semua, tulang saya sudah lemah. Walam aku bidu'aika rabbi syaqiyya. Saya tidak pernah merasa kecewa dalam berdoa. Jadi dia berdoa terus. Doanya apa Nabi Zakaria? Pengen apa? Nabi Zakaria itu pengen punya keturunan. Karena kalau saya wafat, keturunan saya tidak punya keturunan. Siapa yang meneruskan dakwah? Siapa yang meneruskan agama ini? Jangan sampai Islam itu habis. Saya ingin Islam ini terus-terusan di perumahan ini, di Kabupaten Bekasi, di Jawa Barat, di Indonesia. Jangan sampai Islam itu habis. Apa pernah ada Islam itu habis? Di sebuah daerah. Karena pemerintahnya itu tidak suka dengan agama di Cina sana. Orang yang beragama itu mau baca Quran aja harus sembunyi-sembunyi. Kalau di Indonesia insya Allah masih bisa. Belajar masih bisa. Majelis taklim masih aktif. Walaupun kadang-kadang ada orang yang tidak suka juga terhadap majelis taklim. Ibu-ibu ini anaknya stunting, kurang gizi karena sering ngaji. Apa salahnya orang ngaji? Apa salahnya orang ngaji? Ibu-ibu itu diajarin pengajian, makanan yang baik kalau makan. Al-Quran kan ngomong begitu. Kalau minum, lihat dulu minumannya apa. Dalam Al-Quran, jangan semua orang minum. Al-Quran itu ngomong, berbicara kalau minum, lihat minumannya aja. Makanannya dilihat dulu, makanannya itu apa? Bukan hanya sekedar yang memabukkan. Halal atau tidak halal, sampai ke situ. Ini udah diajarin baik-baik semuanya jadi orang baik. Ada yang usil juga rupanya dia. Nggak senang jadi ada orang yang baik. Kalau kita nggak senang, ada tetangga kita baik, ada anak kita baik, ada orang lain baik, kita nggak senang, kita support itu. Jangan sampai melihat ada orang baik. Kenapa? Ada orang baik. Emang lu pengennya bagaimana? Pengennya biar hancur semua kali. Masya Allah. Makanya Bapak Kiai Khalil Nafis itu di MUI Pusat ya. Kalau tidak senang pengajian, katanya jangan usir. Jangan usir. Ada orang mau berbuat baik nggak boleh, itu bagaimana? Masya Allah. Zaman sekarang
Du'atun ilal nar. Orang-orang yang mengajak ke neraka. Ada hadisnya. Ngajaknya ke neraka. Ke neraka nggak diajak lagi untuk bersisa. Ke surga ini yang ada saya repot ya. Mari tiap hari ada ajakan an-nida Allahu Akbar itu kan azan. Azan itu an-nida. Nida itu panggilan. Panggilan ke masjid itu pun susah. Kalau maksiat nggak dipanggil juga bisa sendiri. Nabi Zakaria alaihissalam ini luar biasa. Kita ingin Islam itu tetap ada. Karena Nabi itu pengen semua makhluk manusia itu supaya masuk surga. Nabi Muhammad juga pengennya begitu. Semua kita. Walaupun kita nggak pernah berjumpa dengan Nabi, Nabi nggak pernah berjumpa dengan kita. Dia menginginkan supaya umatnya Nabi Muhammad itu semuanya masuk surga. Kullu ummati yadkhulul jannata. Saya ingin semua umatku semuanya masuk surga. Illa man aba, kecuali yang emoh. Apa emoh itu bahasa Jawa? Empung. Nabi ditanya sama sahabat, wahai Rasul, ada orang yang empung masuk surga, kagak mau masuk aja. Mal atau ani dan kalau jannah. Barang siapa yang taat kepada aku, dia begitu. Wa man asoni faqad aba. Barang siapa yang tidak mau taat kepadaku, maksiat kepadaku, berarti dia aba itu emo itu orang gelem. Orang gelem itu kagak mau. Embung kata bahasa Sundanya. Ini ada orang yang disuruh masuk surga diajak masuk surga kagak mau. Diusilin pula ya biasa lah gitu ya. Nabi Zakaria ini begitu. Terus setelah itu Nabi Zakaria berdoa. Berdoanya bukan sehari. Berdoanya bukan sebulan. Berdoanya bukan setahun, bertahun-tahun dia. Dia ingin punya anak dari istri yang tua. Usianya sudah melampaui usia monopause. Ibu-ibu paham. Biasanya berapa tahun? Ya 50 ke atas kali ya. Ini tergantung orangnya. Monopause. Sudah tidak melahirkan lagi. Yang kedua, Nabi Zakaria itu punya istri, satu monopause, satu lagi dia itu terkenal akhir. Akhir itu apa sih? Tidak bisa memberikan keturunan, alias mandul. Udah tua monopause. Udah tua monopause. Ini monopause juga nih. Ya. Udah tua monopause, mandul tua sejak kecil, sejak masih muda mandul. Monopause pulang, secara medis impossible punya anak, secara matematis impossible, secara kesehatan nggak mungkin. Tapi Nabi Zakaria ini ngeyel. Apa ngeyel? Kalau belum dapat, terus saja minta. Seperti anak kita, Pak minta duit, ya bentar, Bapak lagi sibuk nih, terus ngikutin lagi Pak minta duit, terus kemana nih, belum dapat terus. Anak kita suka begitu, ibunya lagi sibuk, tak dulu, akhirnya karena yang ada semuanya dikasih, waduh merah semua nih, ratusan ribu, alhamdulillah, gara-gara ngeyel. Dalam arti positif. Nabi Zakaria ini bahasa Arabnya muhibbu. Innallaha yuhibbu. Sungguhnya Allah Subhanahu menyukai orang yang berdoa al-mulih hafid duma. Orang yang mulih, bukan mulih bahasa Jawa, mulih mempulang. Ini mah pakai hak al-mulih, orang yang ngeyel. Kalau belum dapat terus-terusan minta. Sungguhnya Allah menyukai orang yang mungkin yang ingin dalam berdoa, kata Nabi begitu. Tapi Zakaria juga bilang, ya Allah minta anak, ya Allah minta anak. Nabi Zakaria tidak berpikir kawin lagi, tidak. Dia minta doa, minta anak itu dari istri saya ini yang sudah tua, yang akhir. Begitu. Akhirnya apa?
Nabi Zakaria itu dapat berita dari malaikat, inna mubasyiruka biulamin ismuhu Yahya. Zakaria, kami memberikan kabar gembira kepada engkau dengan seorang putra yang bernama Yahya. Nabi Zakaria ketika mendapatkan kabar gembira bahwa imun yusolli fil mihrab. Nabi Zakaria itu sedang berdiri sholat. Dalam sholat itu dia berdoa di mihrab. Makanya para ulama mengatakan kalau doa kita pengen makbul ketika sholat, Nabi ngasih bocoran ketika sujud. Ketika sujud itu bocoran dari Nabi. Kalau kita pengen doa kita makbul ketika sujud dalam sholat, udah nggak pakai suara, dalam hati aja minta anu kepada Allah, itu akan makbul. Di mana? Nah ini karena tempat juga mempengaruhi fil mihrab. Tuh, mihrab. Tempat imam sholat jadi imam itu namanya mihrab. Di rumah Nabi Zakaria itu ada mihrabnya. Di rumahnya Nabi Zakaria itu tempat sholat dia. Makanya ibu-ibu kalau nggak ke masjid, memang wanita afdolnya di rumah kan sholat itu. Sudah buat ada tempat sholat. Ada mihrabnya, kita berdoa di situ. Ketika dia qaimun yusolli fil mihrab, dapat kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala bahwa dia akan mendapatkan seorang anak namanya Yahya. Terus apa yang terjadi? Nabi Zakaria justru bertanya, bagaimana mungkin saya akan mendapatkan seorang anak? Saya ini sudah tua. Masya Allah. Iya, makasih. Saya ini sudah tua lah. Gimana? Merah. Saya ini sudah tua. Berarti hakim. Bagaimana mungkin ya Allah? Saya punya anak. Saya udah tua, istri saya tua, dan dia hakim. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa alayya hayyinun. Hal itu bagiku, kata Allah, hayyin. Hayyin itu bahasa Arab. Artinya kata orang Bekasi mah cemen. Kecil dah itu mah. Mudah cincai. Hayyin. Bagi kita mungkin susah. Tetapi bagi Allah bahasa Al-Qur'annya hayyin. Kecil dah, cemen. Mudah. Benar. Nabi Zakaria mendapatkan putra. Jadi apa? Ada usaha dan doa. Apapun masalah yang kita hadapi, sebesar apapun menurut kita tidak mungkin menurut kita. Tapi menurut Allah, hayyin. Tapi doanya serius. Walaupun kita tahu doa itu ada adabnya, ada etikanya. Nabi suatu hari melihat ada orang yang langsung berdoa, ya Allah saya minta anu ya Allah. Kata Nabi, wah orang ini terburu-buru, kebelet orang ini. Sehingga dia berdoa langsung, menyebut hajatnya. Kata Nabi, setelah dia ngomong begitu, panggil, kalau kamu berdoa, jangan lupa ya, satu, baca sholawat dulu. Sholawat itu seperti apa? Ya kita tahu lah, banyak sholawat sekarang. Paling minimal, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Paling tidak seperti itu. Kalau pengen lengkap, ya dilengkapi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala, ya, sampai lengkap. Ada lagi sholawat itu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin tibil mubiya. Ada sholatullah, ya itu selawat juga. Banyak selawat itu. Kalau sholatullah, salamullah itu selawat badar. Bi ahlil badri ya Allah. Ya Allah, kabulkanlah ya Allah dengan wasilah ahlul badri, orang yang ikut perang
Badar. Karena orang yang ikut perang Badar itu ada hadis kursinya, i'malu ma syi'tum fa inni qad ghafartu lakum. Hai ahlul badri, orang yang pernah ikut perang Badar, terserah kalian mau melakukan apa saja, mau ngomong apa saja, fa inni qad ghafartu lakum, sungguhnya aku telah mengampuni kalian. Ahlul badri itu luar biasa. Kalau laki-laki namanya badriyun, kalau perempuan namanya badriyah. Wah, itu penyanyi, lain lagi. Jadi badriyah itu orang yang pernah ikut perang Badar. Orang yang laki-laki badriyun, bapak badri, masya Allah, itu dapat jaminan masuk surga dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Zakaria, dia menurut manusia tidak mungkin punya anak gara-gara berusaha dan berdoa, ngeyel dalam berdoa, dia itu dikasih anak. Makanya semua kita, apapun masalah yang kita hadapi, anak kita nakal, suami kita nakal, istri kita tanda kutip nakal, apapun masalahnya, masalah ekonomi, masalah sulit, ya kita ada usaha dan doa, optimis. Kalau kita baca Quran, nggak mungkin lah Al-Quran membodoh-bodohi kita. Kan ada beberapa tahun yang lalu, lu dibodoh-bodohin oleh surat Al-Maidah ayat 51. Kan dulu begitu. Pernah dengar di TV itu? Umat Islam dibodoh-bodohi oleh Al-Quran ayat 51. Jangan memilih anu yang anu, kan gitu. Lu dibodoh-bodohin. Quran bodoh-bodohin. Masya Allah. Itu nuduh Qurannya luar biasa. Quran dianggap nipu, yang nipu malu. Masa Quran nipu? Gak mungkin lah. Hudan lil muttaqin, Al-Quran petunjuk firman Allah. Masa nipu? Biar kalau yang ngomong itu orang kafir, non muslim, ya mungkin dia nggak paham. Tapi kalau orang yang membela dia itu orang Islam, ini yang jadi pertanyaan. Ya, bodoh terhadap agamanya. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, Isra dan Mi'raj itu, kalau ngomong ini bisa sampai asar ini. Tapi yakin ibu-ibu sudah tahu tentang Isra dan Mi'raj. Sudah tahu juga tentang bagaimana Rasulullah mendapatkan perintah sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu itu luar biasa. Para nabi dan rasul juga. Nabi Isa alaihissalam juga begitu. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis sholati waz zakat, dalam surat Maryam. Nabi Isa ketika jadi bayi dia ngomong, wa ja'alani mubarakan, Allah menciptakan aku, menjadikan aku mubarak, penuh dengan berkah. Wa ja'alani nabiyyan, Allah menciptakan aku menjadi seorang nabi. Terus juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan aku bis sholat, wa usholati bis sholat. Nabi Isa aja supaya sholat dan zakat. Begitu juga nabi-nabi yang lain. Nabi Zakaria sholat. Nabi-nabi yang lain semuanya sholat. Orang sholat juga semuanya sholat. Sholat 5 waktu. Kalau laki-laki yang fardu di masjid. Wa inna kabiratun illa alal khosyin. Sholat itu berat kata Al-Quran, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Bagi orang munafik ditandaskan lagi oleh Rasulullah SAW. Asqalus sholat yang paling berat indal munafikin, bagi orang munafik sholat isya dan sholat subuh berjamaah. Kalau kita sholat isya dan sholat subuhnya masih merasa berat, jangan-jangan kita ini masih termasuk ke dalam golongan orang munafik. Soalnya lagi seru-serunya ini. Haji Muhyiddin di TV lagi dulu begitu, Haji Muhyiddin nggak tahu sekarang. Saya nyaris nggak pernah nonton TV, jadi nggak tahu ceritanya ini. Sinetron atau Korea begitu, lagi rame-ramenya ini. Anaknya udah ke masjid sono, ngaji sono, ikut Pak Ustaz. Nah, bapak ibunya lagi duduk di depan TV atau depan HP. Oke, ini penyakit.
Penyakit semua orang di Indonesia kecuali orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu. Yang tua megang HP dari pagi sampai siang. Kata istrinya, anu nih bantuin. Ya benar. Oh, sebentar 1 jam. Begitu juga istrinya, ini penyakit. Benar-benar penyakit. HP itu alat untuk komunikasi, tapi ini bisa mengganggu ibadah kita. Tinggal kitanya bijaksana atau tidak, kan gitu ya. Ini anaknya disuruh ke masjid, wah ininya masih main HP. Ini anak kecil itu wong cilik gitu. Saya pernah baca. Anak kecil itu masih kecil kan, wong cilik. Itu bukan tidak tahu, tetapi nggak berani. Ini omongan ini luar biasa. Wong cilik itu, anak kecil itu, bukannya nggak tahu kebenaran si Anu tahu. Cuma kagak berani kalau ngomong buat dipecat ini. Kalau saya ngeritik ibu saya nanti dimarahin, dianggapnya anak yang tidak tahu sopan santun. Padahal anak tahu, saya disuruh ke masjid, dia sendiri main HP sama ibu saya, bagaimana sih? Ini jadi orang tua itu nggak mudah. Ketika anak kita masih kecil, ya dia belum ngerti. Tapi ketika anak kita sudah dewasa, sudah bisa menilai kita ini jadi orang tua yang baik atau orang tua yang tidak baik. Masya Allah, itu berat. Makanya sebetulnya yang nakal nggak selalu anak yang salah, tidak selalu. Bisa jadi kitanya yang tidak bisa menjadi uswah, teladan. Saya ketika anak-anak saya masih kecil, belum tahu mendidik itu nggak mudah. Ternyata setelah anak saya sudah SD, sudah SMP, sudah nggak mudah jadi orang tua. Karena anak kita itu tahu setiap waktu kita di rumah itu tahu. Kalau orang lain mana tahu. Saya ceramah di sini ngomong begini begitu, begini begitu. Ya kan di sini. Yang hadir nggak tahu keseharian saya di rumah seperti apa. Kalau anak kita tahu. Ke masjid atau tidak, tilawah atau tidak, baca Quran atau tidak, berdoa atau tidak, menipu atau tidak, dia tahu. Itu yang berat. Kalau kata anak kita, bapak saya orang soleh, itu bisa jadi benar-benar orang soleh. Tapi kalau kata anak kita, bapak saya penipu, di depan orang mah hebat sepertinya, tetapi saya tahu kesehariannya, masya Allah. Ini nggak mudah ibu-ibu ya. Makanya beruntunglah kita punya pengawas di rumah kita, anak kita, anak kita. Masya Allah, luar biasa. Sholat itu diantaranya Nabi Muhammad idza hazza bihil amru asra'a ila sholat. Nabi Muhammad kalau dipusingkan oleh sebuah urusan, dia akan asra'a, segera buru-buru melaksanakan ibadah sholat. Nah, sebagian manusia dipusingkan, dia narkoba. Dipusingkan masalah main gaplek. Main. Masya Allah. Itu solusi yang tidak diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kalau dipusingkan oleh suatu urusan, asro'a ila sholat, lapor kepada Allah. Ya Allah, saya minta solusi. Begitu ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholat juga dosa-dosa kita akan diampuni. Ada dalam kitab Riyadhus Shalihin ya ibu-ibu sudah ngaji. Dalam kitab Riyadhus Shalihin disebutkan ada seorang yang wahai Rasul celaka saya, halaktu, celaka saya wahai Rasul. Nabi Muhammad bertanya, apa yang membuat kamu celaka? Kata pemuda tersebut, waduh, ngomongnya malu Nabi ini. Udah ngomong aja, sampai kesimpulan kamu saya celaka. Nabi, apa? Ya gimana ya katanya, ini depan Nabi. Iya ngomong aja. Saya mohon maaf mencium orang lain perempuan yang tidak halal, nggak sengaja. Apa mungkin? Mencium perempuan lain nggak sengaja. Allah banyak nggak sengaja. Gitu. Ya kan begitu mojok. Nah,
Ntar di mana orang di bis aja kan gitu, di kereta rame-rame kita lihat itu beritanya ada yang melakukan pelecehan-pelecehan begitu. Ini Nabi Suwer, saya nggak bohong, nggak sengaja. Apa iya? Bisa jadi. Bagi orang yang sudah haji, umroh, pernah ke Mekah, semua kita pengen mencium hajar aswad. Kalau di masjid Mekah itu kan perempuan laki-laki semuanya boleh, nggak ada pemisah. Di Masjidil Haram itu nggak ada pemisah. Kita berdesak-desakan, data kita nempel sama punggung orang di depan kita, bisa jadi perempuan. Kalau kita mau maksiat di situ, tapi tega sekali ngumpulin duit berbulan-bulan, bertahun-tahun untuk umroh sampai situ maksiat di rumah Allah lagi. Masya Allah, luar biasa, premannya aja enggak. Kita ini lebih daripada preman kalau seandainya maksiat di baik tuh. Ada pemuda ini, saya mau cium hajar aswad, dia mau nyium juga, ketemu di situ, nggak sengaja Nabi. Oh kalau begitu, Nabi diam. Setelah itu Nabi turunlah ayat aqimis sholata tarfaina wa zulatan minal lail innal hasanat yudhibnas sayyiat. Ini asbabul nuzulnya. Tegakkanlah sholat, dirikanlah sholat pada pagi hari, pada sore hari, 5 kali dalam sehari semalam. Innal hasanat, sesungguhnya kebaikan itu hasanat yudhibna, akan menghilangkan, menghapus sayyiat, dosa. Ini. Jadi Nabi ngomong udah kamu sholat aja. Dosa tadi yang nggak sengaja itu akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba melakukan itu aja itu sampai terhapus gara-gara kita sholat. Dalam hadisnya lagi Rasulullah SAW mengatakan, "Aro'aitu, bagaimana pendapat kalian? Lau anna nahrut bi babi ahadikum, kalau seandainya ada sebuah sungai yang deras, jernih dekat rumah kalian, kalian itu mandi di situ 5 kali sehari semalam. Hal yang mau mindarani syai'un, apakah masih ada sisa-sisa kotoran, daki-dakinya, kotoran tubuhnya kalau kita mandi 5 kali? Ada di sini yang mandi 5 kali? Masya Allah, paling pengantin kali. 5 kali mandi, bersih. Itu juga kata Rasulullah SAW, sholat. Kalau kalian mandi, kita sholat 5 kali, dosa-dosa kita akan hilang. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira waktunya sudah mepet ini, udah bapak-bapak juga lihat jam ini lama banget, ini nggak selesai-selesai gitu ya. Saya mohon maaf kalau banyak ngomong di hadapan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Sebetulnya saya lagi belajar muhadoroh aja, kata santrinya. Belajar pidato di hadapan para asatid dan ustadzah itu. Karena yang hadir ini aktivis majelis taklim, baik yang laki-laki ataupun yang ibu-ibu, aktivis semua. Saya lagi diuji aja, ujian lisan ini di hadapan ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu tidak ada yang salah, paling tidak bermanfaat untuk saya. Syukur-syukur sih bermanfaat untuk semua kita, sehingga Isra Mi'raj ini membawa kita untuk lebih semangat, lebih maksimal dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita rajin ibadah. Masjid kita ini udah lama katanya, ya tahu berapa Pak? Tadi disebutkan, masjid ini kok kiai? Iya, tinggal kita bagaimana mengisinya. Saya tahu masjid ini ketika masih kecil, belum ada tambahan begini, saya juga pernah ceramah di sini. Juga beberapa tahun yang lalu, lama banget. Karena saya memang rumahnya dekat di Pulau Nuru, Tambelang 7. Ada pesantren di situ. Semuanya yatim gratis, laki-laki dan perempuan. Saya kuliahkan sampai S1 dan hafal Quran gratis, ibu-ibu. Kalau ada di sini lulus SD, laki-laki, perempuan, yatim, bawa ke sana gratis. Makannya dari mana? Dari Allah. Saya jawab dari Allah. Bagaimana Pak? Turun dari langit? Tidak. Karena orang-orang
Kalau saya sampaikan begini, banyak yang nyumbang juga datang ke sana. Apa programnya? Programnya menghafal Quran. Programnya itu sampai S1. S1-nya di mana? Di mana-mana. Di perguruan tinggi. Banyaknya di Libya karena gratis di sana. Karena anak yatim itu mahal biayanya, ada 34 laki-laki dan perempuan di tempat saya. Maka kita buka non yatim tahun 2010. Kita buka yang bukan yatim, belajar di sana. Ternyata anaknya para kiai juga banyak di rumah saya. Saya tanya Pak Kiai, anaknya kok dititip di rumah saya di pesantren ini, bukan yatim ya? Kenapa Pak Kiai? Tukang cukur nggak bisa cukur sendiri, katanya gitu. Anaknya almarhum Abu Ansor, anaknya punya pesantren. Anaknya Dr. Ayu ada di tempat saya. Anaknya Kiai Sonai ada di tempat. Nah, banyak anak-anak Pak Kiai ini di rumah saya. Karena tukang cukur nggak bisa cukur sendiri, katanya begitu ya. Ya betul-betulnya ngapalin Quran. Kenapa kita bukan non yatim? Non yatim bayar penuh dalam rangka subsidi sila. Ada perempuannya. Tolibah istilahnya. Ada juga tolibnya. Namanya Umar bin Khattab. Pesantrennya UGK Umar bin Khattab di Pulau Muruk di sana itu. Minta doanya supaya semua santri akan mencapai jadi orang yang soleh, orang yang cerdas, dan orang yang bermanfaat. Hafal Quran semuanya. Kita juga mudah-mudahan semuanya hafal Quran, bisa maksimal dalam beribadah. Ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, hapunten kepada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa. Nah, sekalian doa katanya ya. Ya, kita sebelum berdoa kita istighfar dulu. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wa dzunub. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad وبارك وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر ولك الثناء ولك الملك كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Ya Allah, tolonglah kami agar kami bisa bersyukur kepadamu, beribadah maksimal kepadamu ya Allah. Ma'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min ladunka dhurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين. اللهم عافنا في البدن وعافنا في السمع وعافنا في البصر لا إله إلا أنت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.